Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menceritakan suatu kisah, yaitu kisah Qabil dan Habil. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Mereka menjalani kehidupan mereka di bumi. Setelah mereka bertemu dan menjalin kehidupan bersama, mereka dikaruniai 4 orang anak. Tetapi setiap kali mengandung dilahirkan baginya 2 orang anak yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, dan Adam alaihissalam mengawaikan anak perempuannya dengan anak laki-laki yang lahir bukan dari satu perut dengannya. Konon saudara seperut Nabi Habil tercantik, sedangkan saudara seperut Qabil cantik lagi bercahaya. Maka Habil bermaksud merebutnya dari tangan saudaranya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Nabi Adam alaihi salam untuk menikahkan putra-putrinya. Sesuai aturan yang berlaku, Qabil dan Habil tidak boleh menikahi saudara satu kandungannya, sehingga Qabil harus menikahi Labuda, sedangkan Habil menikahi Iklimah. Mendengar hal tersebut, Qabil tidak setuju. Ia berkata kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa mereka berhak menikahi saudara satu kandungannya masing-masing. Nabi Adam menolak pernyataan tersebut, kecuali mereka ingin melakukan sebuah kurban. Barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak menikahi saudara satu kandungannya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Qabil berprofesi sebagai petani, sedangkan Habil berprofesi sebagai peternak. Qabil berusia lebih tua dibandingkan dengan Habil. Dan Qabil hendak melaksanakan kurban, tetapi sebelum mereka melaksanakan kurban, Nabi Adam alaihissalam meninggalkan mereka menuju Mekah. Tujuan melihat Ka'bah. Setelah itu, Habil dan Qabil melaksanakan kurban. Mereka menaiki bukit dan meletakkan kurban mereka di sana. Habil dan Qabil melihat kurban yang mereka sembelih di sana. Habil menyembelih seekor domba yang sangat gemuk, sementara Qabil hanya menyumbangkan seikat gandum saja. Tetapi saat Qabil melihat seikat gandumnya itu yang besar, dia merontokkannya dan kemudian ia makan. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan api dan menerima kurban milik Qabil, yaitu seekor domba yang amat gemuk, dan menyimpannya di surga selama 40 tahun. Domba inilah yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam nanti. Melihat hal itu, Qabil menjadi sangat marah dan berkata, "Aku akan membunuhmu, dan aku tidak akan membiarkanmu menikahi perempuan." Kemudian Habil berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban dari seorang." Setelah itu mereka pulang dan Adam mengetahui bahwa kurban Qabil tidak diterima. Maka ia berkata, "Celakalah kau wahai Qabil." Tapi Qabil berkata, "Kau mencintainya dan mendoakan kurbannya, sedangkan kurbanku tidak." Qabil berkata pada dirinya sendiri, "Di malam ini aku akan membunuhnya." Qabil mendatangi Habil yang sedang merebahkan tubuhnya dan mengambil benda tajam. Qabil berkata, "Suguhanku tidak diterima, sedangkan suguhanmu diterima. Maka aku akan benar-benar membunuhmu." Habil berkata, "Aku mengorbankan dari hartaku yang baik, sedangkan kau tidak. Allah sesungguhnya tidak menerima hal yang buruk. Allah hanya menerima orang-orang yang bertakwa."
Ketika Habil mengucapkan kata-kata itu, Qabil pun marah. Lalu ia mengangkat benda tajam dan memukulkannya kepada Habil. Habil pun cuma berkata, "Celakalah kamu wahai Qabil. Ingatlah kamu kepada Allah. Mana mungkin dia memberimu pahala dengan perbuatanmu seperti ini." Akan tetapi Qabil pun tidak peduli. Lalu ia membunuhnya dan melemparkannya ke tanah yang lenggok dan mengetupinya dengan tanah. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ketika Qabil hendak membunuh Habil, maka Qabil memukulnya lehernya dengan maksud dan menggigitnya. Maka iblis mengambil seekor binatang, lalu meletakkan kepala binatang itu di atas batu. Lalu iblis mengambil sebuah batu dan memukulnya kepala binatang itu hingga mati. Sedangkan Qabil melihatnya, maka Qabil mengambil sebab batu lalu menimpakannya ke kepala Habil hingga kepala Habil pecah dan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuhnya saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Setelah mendatangi Qabil, iblis segera datang menemui Hawa dan berkata, "Hai Hawa, sesungguhnya Qabil telah membunuh Habil." Maka Hawa berkata kepadanya, "Celakalah kamu, apa yang dimaksud dengan terbunuh itu?" Iblis menjawab, "Tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak." Hawa menjawab, "Kalau demikian, itu artinya mati." Iblis berkata, "Memang itulah mati." Maka Hawa menjerit hingga Adam masuk menemuinya. Ia masih dalam keadaan menangis menjerit. Lalu Adam mengulangi lagi pertanyaannya, dan Hawa masih tidak menjawab. Maka Adam berkata, "Mulai sekarang kamu dan semua anak perempuanmu menjerit, dan aku serta semua anak lelakiku berlepas diri dari perbuatan itu." Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Setelah membunuh saudara Qabil, Qabil dilanda kebingungan. Lalu dia melihat 2 ekor burung gagak. Hal ini sebagaimana yang termaklum dalam Al-Quran. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak untuk menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya mengumpulkan mayat saudaranya. Kata Qabil, "Aduh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu?" Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Surat Al-Maidah ayat 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.